Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu topik yaitu kelompok dan tim ya. Adalah satu topik dalam kuliah dasar-dasar manajemen. Di dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu kelompok dan tim, bagaimana bedanya ya. Kemudian bagaimana nanti kita mengubah kelompok itu menjadi tim ya. Kemudian bagaimana kita juga nanti mengatasi berbagai masalah konflik yang ada di dalam permasalahan kelompok atau tim itu. Oke, langsung saja kita mulai ya. Ini saya mulai dari sebuah kutipan. Ini adalah kutipan dari Peter Drucker, yaitu seorang filsuf manajemen. Dia mengatakan bahwa organisasi masa depan tidak hanya akan lebih datar dan berbasis informasi, tetapi juga diatur berdasarkan kerja tim, dan itu pasti terjadi. Ya, jadi maksudnya adalah kedepannya nanti tantangan kita bagi sebuah organisasi atau perusahaan bahwa kerjasama tim ya, kerja tim, teamwork itu adalah suatu hal yang penting, yang utama ya. Jadi memang yang namanya teamwork ya, kerja kelompok dengan orang lain adalah menjadi hal yang sangat-sangat penting ya. Karena memang kita nanti bekerja di suatu organisasi atau perusahaan ya, otomatis kita nanti akan ya bertemu dengan orang lain, berada dalam suatu tim, dalam suatu divisi ya. Kita akan kerjasama dengan orang lain, sehingga bagaimana kita nanti bisa berimprovisasi, bisa bekerja sama dengan baik ya dengan orang lain. Nah, ini tentu akan menentukan ya bagaimana kinerja suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, lalu mengapa kerja kelompok itu penting ya? Ya ngapain kita harus kerja dengan kelompok, nggak sendiri gitu ya? Karena kerja kelompok itu memiliki beberapa kelebihan. Ya, di sini saya menjelaskan beberapa kelebihan kenapa kerja kelompok itu penting. Yang pertama adalah dapat meningkatkan produktivitas, ya, kemudian meningkatkan kecepatan, kemudian mengurangi biaya, kemudian memperbaiki kualitas, kemudian mengurangi persaingan internal yang merusak, dan dapat menyebabkan peningkatan ya keterpatuhan di tempat kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Tentu dengan kita bekerja secara kelompok ini akan lebih produktif ya, karena pekerjaan yang seharusnya kita handle sendiri ya, kemudian kita bisa bagi ya ke teman-teman kita dalam satu kelompok, sehingga akan lebih produktif ya. Dan juga tentu ini akan dapat meningkatkan kecepatan, karena tadi kita membagi tugas ya, suatu pekerjaan sehingga kita dibantu oleh dengan orang lain. Pekerjaan yang seharusnya itu selesai dalam 1 minggu, karena kita bagi dengan teman dalam kelompok, ini akan menjadi lebih cepat ya, sehingga pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang ketiga, tentu dapat juga mengurangi biaya ya, walaupun menggunakan lebih banyak orang, tetapi karena produktivitasnya tadi lebih tinggi, kecepatan pekerjaan juga tinggi, ini otomatis bisa mengurangi biaya dibandingkan pekerjaan itu diselesaikan oleh satu orang gitu ya. Kemudian memperbaiki kualitas ya, dengan kerja kelompok ini dapat bisa memperbaiki kualitas ya, karena dengan adanya kelompok ini bisa saling mengkoreksi, bisa saling memperbaiki, sehingga akan ada improvement, perbaikan ya di dalam kita melakukan pekerjaan. Kemudian dapat mengurangi persaingan internal yang merusak ya. Jadi dalam satu perusahaan itu sudah suatu hal yang wajar bila terjadi suatu kompetisi, ada persaingan di dalamnya. Nah, tetapi kalau kita sebagai manajer dapat menekankan ya tentang teamwork, kerjasama, nah ini adanya persaingan yang tidak sehat di dalam perusahaan itu dapat kita minimalisir ya, karena para karyawan, anggota perusahaan itu, nah ini akan lebih lebih memiliki jiwa kebersamaannya dengan anggotanya, dengan teman-temannya dalam satu divisi atau kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dengan kita kerja kelompok ini dapat meningkatkan ya keterpaduan di tempat kerja. Jadi saling kerja kelompok ini akan lebih saling terpadu antara satu orang dengan yang lain dalam satu kelompok atau divisi, lebih akrab lagi ya, sehingga nanti dalam bekerja akan lebih nyaman dan juga tentu akan lebih baik bagi perusahaan. Jadi itu adalah beberapa penjelasan mengapa
itu penting ya. Sehingga nanti kita akan bahas ya bagaimana bekerja dengan kelompok atau tim tersebut. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah kelompok dan tim sama? Pada umumnya kelompok dan tim itu tidak sama. Apa bedanya? Kalau yang satu kelompok ini adalah kumpulan orang, ya. Sementara kalau kita katakan itu adalah tim, ini adalah suatu unit yang kuat atas kumpulan performa atau kinerja. Jadi kalau kita katakan kelompok, yaitu baru sekedar kumpulan orang, Jadi suatu kelompok itu masih dikatakan sekedar kumpulan orang. Tapi kalau udah kita menggunakan istilah term tim, ya, nah ini tidak hanya sekedar kumpulan orang, tapi adalah suatu unit, ya, yang kuat, yang terdiri atas kumpulan berbagai performa kinerja ya, dari masing-masing anggota tersebut. Yang satu biasanya diarahkan oleh manajemen, yang lainnya diarahkan sendiri. Ya, jadi ini adalah bedanya kelompok dan tim. Ya. Jadi kalau tim itu diarahkan oleh manajemen, ya, dia diarahkan oleh fungsi-fungsi manajemen, sementara kalau kelompok itu lebih diarahkan oleh kelompok itu sendiri. Kita akan lihat masing-masing nanti seperti apa. Yang pertama kita mulai dari kelompok. Ya, jadi sebuah kelompok itu didefinisikan ya sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi secara bebas, berbagi norma, berbagi tujuan, dan memiliki identitas yang sama. Ya, jadi ini adalah pengertiannya. Dia adalah sekali lagi adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi secara bebas, berbagi norma, berbagi tujuan, dan memiliki identitas yang sama. Grup atau kelompok ini berbeda dari kerumunan. Ya. Kerumunan itu adalah kumpulan sementara, orang-orang yang tidak berinteraksi satu sama lain. Misalkan kerumunan yang berkumpul di trotoar ya untuk menyaksikan kebakaran ya. Jadi orang berkerumun mau melihat suatu ya, bencana misalkan kebakaran, ini berkerumun ini mereka cenderung tidak berinteraksi ya. Dan juga berbeda dengan organisasi ya. Misalkan serikat pekerja yang begitu besar sehingga anggotanya juga tidak berinteraksi. Jadi kalau organisasi kan jumlahnya besar, tapi saking besarnya mungkin tidak bisa saling berinteraksi, gitu ya. Nah, contoh kelompok kerja itu adalah misalkan suatu kumpulan pertemuan, katakanlah itu adalah 10 karyawan ya yang bertukar informasi tentang berbagai kebijakan perusahaan tentang upah dan jam kerja. Ya, jadi terdiri atas dua atau lebih individu, kemudian mereka berinteraksi. Ya, jadi kata kuncinya adalah berinteraksi di sini. Ya. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah berinteraksi. Ya. Jadi kalau tadi kalau cuma kerumunan itu kan cenderung tidak berinteraksi ya. Sementara kalau kelompok ini berinteraksi ya. Kemudian mereka berbagi norma, tujuan, dan memiliki identitas yang sama. Ya, misalkan tadi di dalam suatu perusahaan ya mereka sama-sama karyawan gitu ya. Identitasnya sama. Nah, apa bedanya dengan tim? Nah, tim di sini didefinisikan sebagai sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, yang berkomitmen untuk tujuan bersama, sasaran kinerja, dan pendekatan yang mereka anggap dapat dipertanggungjawabkan bersama. Nah, intinya adalah inti dari sebuah tim itu adalah komitmen ya bersama. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah komitmen. Ya. Jadi sebuah tim itu adalah ya sekelompok kecil orang ya punya keterampilan yang saling melengkapi dan mereka tuh punya komitmen ya untuk tujuan bersama. Tanpa komitmen bersama, kelompok itu tampil sebagai individu. Nah, dengan komitmen tersebut mereka menjadi unit kinerja kolektif yang kuat. Nah, contoh tim ini adalah kumpulan 2-10 karyawan yang mempelajari misalkan skala gaji industri dengan tujuan membuat rekomendasi untuk menyesuaikan nilai gaji di dalam perusahaan mereka sendiri. Jadi bedanya tadi kalau kelompok itu masih sekedar berinteraksi, tapi kalau tim ini mereka punya komitmen. Tujuannya apa? Misalkan ini adalah untuk membuat rekomendasi ya untuk menyesuaikan nilai gaji di dalam perusahaan. Ya, jadi tidak sekedar berbicara mengenai gaji, tapi tujuannya apa? Kita bicara mengenai gaji untuk membuat rekomendasi. Ya.
Ini adalah tim. Nah, kemudian adalah tahapan perkembangan kelompok dan tim ya. Jadi bagaimana sebuah kelompok nanti bisa berkembang menjadi tim ya, supaya kelompok bisa menjadi suatu tim. Nah, manajer sering berbicara tentang produk dan organisasi yang melalui tahap-tahap perkembangan dari lahir matang hingga menurun. Nah, kelompok dan tim ini juga mengalami hal yang sama. Suatu teori mengusulkan ada 5 tahap perkembangan kelompok menjadi tim ya. Jadi ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap pembentukan, forming, kemudian curah pendapat atau storming, kemudian tahap yang berikutnya adalah tata tertib, norming, kemudian pelaksanaan, performing, dan tahap terakhir adalah pengistirahatan atau adjourning. Nah, mari kita pertimbangkan tahapan ini di mana kelompok dapat berkembang menjadi beberapa tim. Tahapan-tahapan ini yang nanti seringkali tidak memiliki durasi atau intensitas yang sama ya. Jadi antara tahapan satu dengan yang lain mungkin durasinya akan berbeda-beda ya. Bahkan juga tidak selalu dalam prakteknya nanti harus sesuai dengan urutan ini ya. Jadi ini adalah secara umum saja biasanya bagaimana kelompok menjadi tim itu akan melalui tahapan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini adalah gambaran. Ya, ini adalah suatu gambar diagram yang menunjukkan ya tahap perkembangan kelompok menjadi tim. Jadi dia dimulai dari pembentukan, forming. Ya, tahap pertama ini adalah tahap pembentukan forming. Ini adalah tahap di mana anggota tersebut, anggota tim, anggota kelompok itu saling berorientasi, berkenalan ya antara satu dengan lain ya. Saling berkenalan ya supaya saling mengetahui bagaimana identitas masing-masing, kemudian bagaimana karakter dan sebagainya, saling berkenalan. Kemudian yang kedua setelah adanya pembentukan kelompok tadi, kemudian yang kedua adalah adanya tahap curah pendapat, storming. Ya saling memberikan pendapat, curah pendapatan. Ya, si A punya pendapat seperti apa, si B ya saling memberikan pendapat sehingga di sini nanti akan tampak ya kepribadian dan peran individu muncul gitu ya. Sudah mulai kelihatan ternyata si A ini orangnya sangat-sangat disiplin, orangnya sangat visioner dan sebagainya. Terlihat karena mereka sudah mulai curah pendapat, sudah ada storming di sana. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap norming atau tata tertib. Ya, jadi tahap 3 tata tertib atau norming ya di sini adalah konflik ini diselesaikan. Jadi kalau tadi dicurah pendapat, saling punya pendapat, punya ego masing-masing. Nah, pada tahap ini sudah mulai konflik itu diselesaikan ya. Jadi konflik sudah diselesaikan, kemudian hubungan berkembang. Nah, persatuan muncul. Mulai saling memahami. Ya, jadi ternyata pas saling memahami anggota satu dengan lain, maksud mereka seperti apa, bisa saling mengerti sehingga konflik itu mulai selesai. Nah, kemudian masuk tahap yang berikutnya, tahap keempat, yaitu adalah tahap pelaksanaan atau performing. Nah, di mana sesuai namanya, maka tahap ini adalah tahap ya pelaksanaan, di mana kelompok ini memecahkan masalah, kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan tahap yang terakhir tadi nanti adalah pengistirahatan atau adjourning. Nah, jadi ini mempersiapkan pembubaran. Jadi mungkin kelompok itu dibubarkan ya. Nah, nanti mungkin diubah untuk kelompok baru yang lain. Oke, kita akan bahas lebih detail satu persatu masing-masing tahapan dari tahap perkembangan kelompok menjadi tim. Tahap yang pertama tadi adalah tahap pembentukan atau forming. Tahap pertama, pembentukan itu adalah proses berorientasi dan perkenalan. Tahap ini ditandai dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi saat anggota mencoba mencairkan suasana dan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab dan apa tujuan grup atau kelompok tersebut. Misal, jika Anda menjadi bagian dari tim yang akan mengerjakan proyek kelas, pertanyaan untuk Anda individu ya, untuk Anda sebagai individu adalah ya bagaimana cara menyesuaikan diri di sini. Jadi bagaimana kalian bisa menyesuaikan diri dengan kelompok kalian ya. Nah, untuk kelompok ya maka secara umum ya kita harus bertanya ya mengapa kita ada di sini ya, mengapa kok kita terbentuk menjadi suatu kelompok, tujuannya apa gitu ya. Nah,
pada titik ini rasa saling percaya rendah ya. Jadi karena belum tahu satu dengan lainnya dia, rasa saling percaya rendah dan ada banyak hal yang menahan diri untuk melihat siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana gitu ya. Nah, konflik pada tahap ini sebenarnya bisa bermanfaat yang mengarah pada peningkatan kreativitas ya. Jadi dengan adanya konflik ya yang mulai muncul, nah ini bisa bermanfaat karena mengarah pada kreativitas ya. Bagaimana masing-masing punya ide kreativitas yang nantinya akan bermanfaat bagi ya grup tadi, kelompok tadi. Nah, pada titik ini jika pemimpin formal ya, jadi pemimpin formal ya misalkan yaitu instruktur kelas ya, ketua kelas ya, kalau itu mungkin perusahaan ada supervisor. Ini kan adalah pemimpin formal yang memang ditunjuk secara formal ya, mengikuti aturan yang ada gitu ya. Tidak menegaskan otoritasnya ya. Pemimpin yang muncul pada akhirnya akan turun tangan untuk memenuhi kebutuhan kelompok akan kepemimpinan dan arahan ya. Jadi pada titik ini, tahap pembentukan ini akan muncul suatu pemimpin ya, tidak harus yang pemimpin dari yang formal tadi ya, di mana dia yang turun tangan untuk memenuhi kebutuhan kelompok ya. Jadi yaitu apa itu kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan akan kepemimpinan dan juga arahan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan pemimpin? Nah, para pemimpin biasanya salah mengira periode ini sebagai mandat untuk kontrol permanen. Nah, tetapi masalah di kemudian hari dapat memaksa pergantian kepemimpinan. Nah, selama tahap ini pemimpin hendaknya memberikan waktu bagi orang-orang untuk berkenalan dan bersosialisasi ya. Jadi pada tahap ini ya sebaiknya memang pemimpin itu memberikan waktu bagi orang-orang itu untuk saling berkenalan, bersosialisasi ya, saling mengerti satu dengan yang lain. Ya, itu adalah tahap yang pertama, tahap pembentukan. Lalu tahap kedua yaitu tahap curah pendapat atau storming. Nah, storming ini ditandai dengan munculnya kepribadian dan peran individu serta konflik di dalam kelompok. Bagi Anda, masalah individu, pertanyaannya adalah apa peran saya di sini? Ya, apa peran saya? Nah, kemudian untuk grup masalahnya adalah mengapa kita memperhatikan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang melakukan apa. Ya, jadi pada tahap ini dapat berdurasi pendek atau sangat lama tergantung pada kejelasan tujuan dan komitmen serta kedewasaan anggota. Ya, karena kan sudah mulai saling memberikan pendapat ya. Bagaimana kelompok ini bisa nanti mengarah ke tim ini ya tergantung ya. Bagaimana tujuannya, apakah sudah jelas belum ya, kemudian komitmen yang ada antar anggota serta ya bagaimana kedewasaan mereka. Tahap kedua ini, tahap curah pendapat ini adalah waktu terjadinya pengujian. Individu menguji kebijakan dan asumsi pemimpin saat mereka mencoba untuk menentukan bagaimana kebijakan dan asumsi tersebut sesuai dengan struktur kekuasaan. Kemudian subkelompok terbentuk dan bentuk pemberontakan yang halus, misalkan penundaan terjadi. Ya. Banyak kelompok berhenti di tahap 2 karena politik kekuasaan itu dapat meletus ya, terjadi pemberontakan ya. Jadi memang ini dapat dikatakan adalah waktu terjadinya pengujian ya. Dari tahap ini ya, ini kelompok tersebut diuji ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan pemimpin? Nah, dalam tahap ini pemimpin itu harus mendorong anggota-anggotanya untuk menyarankan ide, kemudian menyuarakan apabila tidak sepakat dan mengatasi konflik mereka tentang tugas dan tujuan. Ya, jadi pemimpin harus support ya, supaya masing-masing anggota itu ya punya ide ya, tidak hanya diam gitu ya, punya ide seperti apa disampaikan, kemudian kalau itu ada konflik masalah ya ini segera diatasi ya, supaya bisa teratasi sehingga nanti bisa masing-masing itu menjalankan tugasnya. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap tata tertib atau norming. Ya, pada tahap ketiga, tata tertib norming, konflik itu diselesaikan. Kemudian hubungan dekat berkembang,
persatuan dan harmoni muncul. Di sini bagi individu masalah utamanya adalah apa yang diharapkan orang lain agar saya lakukan. Untuk grup masalahnya adalah bisakah kita menyetujui peran dan bekerja sebagai tim. Nah, kemudian kelompok tersebut sekarang dapat berkembang menjadi sebuah tim. Ya, jadi mulai kalau sudah melalui tahap ini, ya, kelompok ini sudah dapat dikatakan yang menjadi sebuah tim. Di sini dalam tahap ini ya namanya saja tahap tertib ya norming. Di sini tim menetapkan ya pedoman terkait dengan apa yang akan dilakukan anggota bersama dan bagaimana mereka akan melakukannya. Tim mempertimbangkan hal-hal seperti kehadiran di rapat, terlambat, dan melewatkan tugas serta bagaimana anggota memperlakukan satu sama lain ya. Jadi membuat kesepakatan ya tentang ya tata tertib ya aturan main ya di dalam tim tersebut. Nah, kelompok yang berhasil melewati tahap 2 umumnya melakukan tahap ini karena anggota yang dihormati selain pemimpin menantang kelompok untuk menyelesaikan perebutan kekuasaannya sehingga sesuatu dapat dicapai. Pertanyaan tentang otoritas diselesaikan melalui diskusi kelompok tanpa emosi dan tanpa basa-basi. Nah, perasaan semangat tim dialami karena anggota yakin mereka telah menemukan peran yang tepat. Kekompakan kelompok, ya, kemudian juga suatu perasaan kami ya, yang mengikat anggota kelompok bersama adalah produk sampingan utama dari tahap ini. Ya. Jadi kalau sudah mulai kompak, ya sudah punya rasa saling memiliki ya, rasa memiliki tim tersebut ya. Nah ini ya, adalah ya produk ya hasil dari tahapan yang tahap 3 ini. Kemudian apa yang harus dilakukan pemimpin pada tahap ini ya? Nah, pada tahap ini umumnya tidak berlangsung lama. Nah, di sini pemimpin hendaknya menekankan persatuan, kemudian membantu mengidentifikasi tujuan dan nilai tim. Ya. Nah, kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap keempat, tahap pelaksanaan atau performing. Dalam pelaksanaan atau performing, anggota berkonsentrasi pada pemecahan masalah dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Ya, jadi ini sudah mulai pelaksanaannya masing-masing, memecahkan masalah, kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan hal yang telah disepakati bersama tadi. Nah, untuk individu, pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara terbaik untuk melakukan peran saya. Untuk kelompok tim, ya masalahnya adalah bisakah kita melakukan pekerjaan dengan benar. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan pemimpin di sini? Ya maka pada tahap ini pemimpin harus memberikan pemberdayaan kepada anggota yang mereka butuhkan untuk mengerjakan tugasnya. Jadi mensupport mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan ya. Supaya mereka dapat bekerja melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian masuk tahap yang terakhir adalah tahap 5, pengistirahatan, yaitu atau adjourning. Di tahap akhir pengistirahatan atau adjourning, anggota bersiap untuk bubar. Ya, setelah bekerja sangat keras untuk bergaul dan menyelesaikan sesuatu, banyak anggota akan merasa kehilangan. Nah, untuk individu pertanyaan sekarang adalah apa selanjutnya ya? Apa selanjutnya yang akan dilakukan? Nah, untuk tim masalahnya adalah bisakah kita membantu anggota untuk bertransisi keluar dari tim tersebut. Apa yang harus dilakukan pemimpin? Pemimpin dapat membantu memudahkan transisi dengan suatu acara. Misalkan adanya perayaan akhir dan awal baru, ya, kemudian pesta, upacara penghargaan, wisuda dan lain sebagainya. Ini adalah dapat menjadi tanda yang diperlukan di akhir proyek kerja tim yang signifikan. Nah, pemimpin dapat menekankan pelajaran berharga yang dipelajari dalam dinamika kelompok untuk mempersiapkan setiap orang untuk usaha kelompok dan tim di masa depan. Ya, jadi nanti pemimpin ini dapat menekankan ya apa pelajaran berharga ya, apa yang dapat kita petik dari selama kelompok tim tersebut mengerjakan pekerjaannya ya. Ini nanti dalam hal untuk mempersiapkan ya setiap orang untuk usaha kelompok dan juga tim nantinya di masa depan.
itulah tadi bagaimana tahap membentuk kelompok menjadi sebuah tim. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana membentuk sebuah tim yang efektif. Nah, jadi kita sudah mengubah kelompok itu menjadi tim, ya, tapi tidak hanya sekedar tim ya. Lalu bagaimana kita membentuk sebuah tim yang efektif ya. Nah, apa itu tim berkinerja tinggi ya? Ada beberapa atribut ya yang menunjukkan tim itu berkinerja tinggi. Jadi ini adalah indikator yang menunjukkan bahwa tim tersebut itu memang punya kinerja yang tinggi ya. Antara lain adalah kepemimpinan yang partisipatif, kemudian tanggung jawab bersama, kemudian ada rasa kesamaan tujuan, kepercayaan dan komunikasi terbuka, kemudian penerapan bakat kreatif, melihat perubahan sebagai kesempatan untuk tumbuh, tugas fokus, dan bertindak cepat ya pada peluang. Jadi sebagai manajer masa depan, hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa membangun tim berkinerja tinggi akan membutuhkan suatu pekerjaan. Tetapi hasilnya nanti akan menjadi unit kerja yang lebih kuat dan berkinerja lebih baik. Ada beberapa pertimbangan yang paling esensial, yang penting ya, dalam membangun kelompok itu menjadi tim yang efektif ya. Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah kerjasama, kemudian kepercayaan, kemudian kekompakan, kemudian kinerja tujuan dan umpan balik, kemudian motivasi melalui akuntabilitas timbal balik, kemudian ukuran, kemudian peran, norma, dan adanya kesadaran pemikiran kelompok. Beberapa poin ya supaya kita nanti bisa membangun kelompok itu yang efektif. Yang pertama tadi adalah bagaimana membangun tim yang efektif adalah dengan adanya kerjasama. Ya, kerjasama sendiri ini punya sejarah yang panjang ya. Salah satunya adalah misalkan dulu terdapat beberapa pemburu pengumpul ya di daerah Tanzania yang hidup sebagai manusia sekitar ribuan tahun yang lalu. Mereka terhubung dalam jejaring sosial yang sangat mirip ya dengan kita. Nah, memang tidak seperti hewan lain, seperti simpanse dan monyet, manusia mampu membangun alat yang lebih besar dan lebih baik ya, dengan berbagi pengetahuan dan pembelajaran satu sama lainnya. Atau kita bisa katakan secara singkat adalah kerjasama. Nah, individu dikatakan bekerja sama ketika upaya mereka terintegrasi secara sistematis ke mencapai tujuan yang kolektif. Satu meta analisis ya mengatakan bahwa dari 122 studi menunjukkan bahwa kerjasama lebih unggul dari persaingan dan upaya individualistik dalam mendorong tercapainya prestasi dan produktivitas. Oke, kemudian bagaimana membangun tim yang efektif kedua adalah dengan adanya kepercayaan. Kepercayaan di sini didefinisikan sebagai keyakinan timbal balik pada niat dan perilaku orang lain. Kata timbal balik di sini menekankan aspek memberi dan menerima dari kepercayaan. Artinya kita cenderung memberikan apa yang kita dapatkan. Kepercayaan akan menghasilkan kepercayaan. Nah, begitu pula kalau ketidakpercayaan ini juga akan menghasilkan ketidakpercayaan. Ya, jadi kepercayaan ini didasarkan pada kredibilitasnya. Jadi seberapa dapat dipercaya Anda didasarkan pada tindakan integritas Anda di masa lalu dan menindaklanjutinya pada janji Anda. Nah, kita dapat membangun kepercayaan pada anggota tim salah satunya dengan meningkatkan kredibilitas kita dengan menunjukkan profesionalisme, kemampuan teknis dan naluri bisnis yang baik ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun kepercayaan ya. Kalau manajer bisa membangun kepercayaan oleh anggotanya, karyawannya. Nah, caranya tadi dengan menunjukkan kredibilitas kita ya, bagaimana
apakah kita memang benar-benar profesional, bisa bekerja dengan baik, ya, kemudian kemampuan teknis kita, ya, serta naluri bisnis kita, ya. Jadi dengan adanya kepercayaan ini nanti akan mampu mendorong terciptanya tim yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah adanya kekompakan. Nah, karakteristik penting lainnya adalah kekompakan, yaitu kecenderungan sebuah kelompok atau tim untuk tetap bersatu. Kekompakan adalah rasa kebersamaan atau rasa mendahulukan kita, ya. Misalnya saat kita menjadi anggota tim sepak bola, ya, perkumpulan mahasiswa, atau mungkin saat menjadi sales perusahaan, itu kan harus kompak, ya. Anggota tim sepak bola kalau nggak kompak, ya tidak akan bisa menang, gitu ya. Perkumpulan mahasiswa kalau tidak kompak, ya tidak bisa menjalankan kegiatannya dengan baik, ya. Sales perusahaan juga kalau tidak kompak, ya tidak bisa mendapatkan mencapai target perusahaan. Manajer di sini dapat merangsang kekompakan dengan mendorong orang untuk melakukan pertukaran tatap muka di tempat kerja. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa pola komunikasi antara anggota tim adalah penentu terpenting dari kesuksesan tim, ya. Jadi bagaimana berkomunikasi, saling tatap muka ketemu, ya, saling ngobrol, bertemu, saling berbagi masalah dan sebagainya, ya, bertukar informasi. Nah, nanti ini kan juga membantu, ya, terciptanya kekompakan yang ada pada suatu tim. Kemudian yang keempat adalah kinerja, tujuan, dan umpan balik, ya. Jadi sebagai seorang individu, kita pasti lebih suka memiliki tujuan yang terukur dan memiliki umpan balik tentang kinerja kita. Begitu pula hal ini sama berlaku untuk sebuah tim. Tim bukan hanya kumpulan individu, mereka adalah individu yang diorganisir untuk tujuan kolektif. Tujuan di sini perlu didefinisikan dalam istilah tujuan kinerja yang spesifik dan terukur dengan umpan balik berkelanjutan untuk memberitahu anggota tim seberapa baik mereka melakukannya. Contoh nyata adalah tim balap F1, ya, yang kalau kita lihat di televisi itu saat pengemudi, ya, mengarahkan mobilnya keluar menuju pit stop. Nah, kemudian sekelompok orang dengan cepat mendorong mobil untuk mengganti ban. Ada yang mengisi bahan bakar, membersihkan kaca, ya, semua beroperasi dalam hitungan detik. Sasaran performa adalah mengembalikan mobil, bagaimana caranya mobil itu bisa kembali ke trek secepat mungkin. Nah, jumlah detik waktu yang telah berlalu dan posisi pembalap di antara para pesaing setelah kembali balapan memberitahu mereka seberapa baik mereka melakukannya. Jadi tujuan di sini harus jelas, ya. Jadi kayak tadi tim yang di F1 tadi, tujuannya adalah bagaimana supaya bisa mengembalikan mobil itu kembali ke trek balap. Nah, ini dengan adanya tujuan ini, ya, sehingga nanti tim nanti akan bisa bekerja dengan jelas, ya, arahan, ya, bagaimana mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian ada umpan baliknya. Oh, kalau kurang bagus seperti apa? Apakah perlu diperbaiki dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi melalui akuntabilitas timbal balik. Jadi apakah Anda bekerja lebih keras saat sendiri atau kelompok? Ketika ada tujuan kinerja yang jelas, ketika pekerjaan dianggap bermakna, kemudian ketika anggota percaya bahwa upaya mereka penting, dan ketika mereka tidak merasa dieksploitasi oleh orang lain. Nah, budaya-budaya semacam ini akan mendukung kerja tim. Nah, menjadi saling bertanggung jawab kepada anggota tim lainnya. Selain itu, supervisor membuat anggota merasa saling percaya, dan komitmen merupakan bagian penting untuk memotivasi anggota untuk upaya tim. Nah, untuk mewujudkan budaya tim ini, manajer seringkali mengizinkan tim yang melakukan perekrutan anggota baru. Ini adalah bagaimana membangun tim yang efektif, ya. Yang berikutnya adalah, yang keenam adalah ukuran. Ukuran seringkali ditentukan oleh tujuan tim. Nah, ini dapat menjadi penting dalam mempengaruhi komitmen dan kinerja anggota. Nah, dalam beberapa struktur organisasi yang datar, flat gitu, kelompok itu dapat terdiri dari 30 orang atau lebih. Tim tampaknya memiliki ukuran berkisar antara 2 sampai 16 orang, yang lebih kecil gitu, ya. Dengan 15 sampai 12 umumnya yang paling bisa diterapkan, dan 5 sampai 6 orang anggota itu dianggap optimal. Sebuah survei terhadap 400 anggota tim tempat kerja di Amerika Serikat menemukan bahwa rata-rata tim itu terdiri dari 10 anggota,
dengan 8 anggota menjadi ukuran yang paling umum. Ya, jadi ini adalah berapa ukuran yang tepat sebaiknya dalam kita membentuk sebuah tim dalam perusahaan. Tim kecil dan besar tentu punya karakteristik yang berbeda. Tim kecil 2-9 orang ini anggota akan untuk interaksi dan moral yang lebih baik. Ya, jadi dengan ukuran makin kecil, maka interaksinya, bagaimana moral, psikis dalam anggota tim itu akan lebih baik gitu ya. Tapi kalau tim itu besar ya 10-16 anggota, itu akan lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan, kemudian akan ada divisi tenaga kerja. Masing-masing punya plus minusnya. Ya, kalau kecil nanti mungkin lebih mudah di dalam mengorganisir ya. Interaksinya juga akan lebih mudah ya. Nah, tapi kalau besar, tentu dia akan lebih kompleks lagi karena banyak yang terlibat dan juga interaksinya akan lebih sulit dan juga akan lebih banyak membutuhkan sumber daya yang ada di sana. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membangun tim yang efisien adalah menentukan peran. Jadi peran di sini adalah ekspektasi yang ditentukan secara sosial tentang bagaimana individu harus berperilaku dalam posisi tertentu. Sebagai anggota tim, peran Anda adalah berperan dalam membantu tim mencapai tujuannya. Anggota mengembangkan peran mereka berdasarkan harapan tim, organisasi, dan diri mereka sendiri. Dan mereka dapat melakukan hal yang berbeda. Misal, Anda mungkin seorang pemimpin tim, orang lain mungkin melakukan beberapa tugas pekerjaan, yang lain mungkin berkomunikasi dengan tim lain. Jadi ada pembagian peran di sana. Ada perannya, ada tugas yang masing-masing yang jelas ya. Jadi ini adalah peran. Kemudian yang berikutnya adalah norma. Norma lebih mencakup daripada peran. Norma di sini adalah pedoman umum ya, pedoman umum atau aturan perilaku yang diikuti oleh sebagian besar anggota atau kelompok atau tim. Norma menunjukkan batasan antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Meskipun beberapa norma dapat dibuat eksplisit ya, biasanya norma tersebut tidak tertulis dan jarang dibahas secara terbuka. Bagaimanapun mereka memiliki pengaruh yang kuat pada kelompok dan perilaku organisasi. Jadi pedoman-pedoman yang ada, baik secara umum, baik tertulis tidak tertulis ini harus kita pahami, kita taati supaya nanti menjadi panduan kita, pedoman kita di dalam bekerja. Kemudian yang berikutnya adalah kesadaran pemikiran kelompok. Ada istilah yang namanya paradoks Abilene. Ini adalah kecenderungan orang untuk mengikuti orang lain demi menghindari konflik. Nah, paradoks Abilene ini menunjukkan bahwa kekompakan itu tidak selalu baik. Ya. Jadi dalam kerja tim selalu kompak itu juga tidak baik. Ada produk yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi. Menurut psikolog Irvin Janis adalah pemikiran kelompok, ya, group think. Kekompakan kelompok secara ini adalah pemikiran kelompok atau group think ini adalah kekompakan kelompok ya. Secara utuh yang enggan untuk mempertimbangkan alternatif ya. Jadi kelompok itu kompak ya secara enggan ya untuk mempertimbangkan alternatif lain ya. Jadi tidak mau mempertimbangkan alternatif yang lain ya. Nah, dalam fenomena ini anggota grup atau tim bersikap ramah dan erat, tetapi mereka tidak dapat berpikir di luar kotak. Ya, tidak mau berpikir out of the box ya. Perjuangan mereka untuk mendapatkan suara bulat itu mengesampingkan motivasi mereka untuk secara realistis menilai tindakan alternatif ya. Jadi mereka yang penting kompak saja gitu ya. Tidak mau kemudian mencoba bereksperimen, punya pendapat, punya alternatif yang lain. Nah, ini kadang tidak bagus juga untuk tim ya, karena asal kompak itu juga tidak bagus, karena kadang-kadang ya kalau kita sekedar asal kompak saja kan ini kan belum tentu keputusan yang dibuat itu bagus ya. Nah, jadi harus sadar bahwa akan ada yang namanya pemikiran kelompok atau group think ini yang harus dihindari. Oke, kemudian konflik ya. Jadi di dalam kita kelompok tim pasti ada yang namanya konflik. Lalu bagaimana nanti kita mengatasi konflik yang ada. Adanya kesalahan, tekanan tenggat waktu, kemudian juga beban kerja yang meningkat, adanya tuntutan untuk produktivitas yang lebih tinggi dan jenis tes lainnya, ini semua berkontribusi pada konflik
di tempat kerja. Ya. Nah, kebanyakan orang membayangkan konflik itu sebagai wah mungkin saling teriak berkelahi ya. Tetapi sebagai seorang manajer, ya kita semua itu harus menghadapi tidak hanya itu, tapi mungkin konflik yang ada itu adalah bentuk yang lebih halus tanpa ada kekerasan, misalkan adanya oposisi ya, adanya kritik argumen dan lain sebagainya. Dengan demikian, definisi konflik tampaknya cukup ringan ya. Konflik di sini adalah proses di mana satu pihak merasa bahwa kepentingannya sedang ditentang atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. Ya, jadi konflik itu jangan dibayangkan tadi ya harus orang terus berteriak berkelahi ya, saling punya pendapat ngotot gitu, enggak. Tapi kadang konflik itu sebenarnya bisa dikatakan bahwa konflik itu adalah ketika ada satu pihak itu kepentingannya ditentang atau dipengaruhi secara negatif ya oleh pihak lain. Konflik itu hanyalah ketidaksepakatan keadaan yang sangat normal ya. Jadi memang konflik itu sebenarnya ya hal yang normal, pasti ada di dalam suatu organisasi, ada dalam suatu perusahaan. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, dan antara organisasi dengan lingkungannya. Nah, bagaimana kemudian kita merangsang konflik yang konstruktif, konflik yang itu membangun, yang itu bisa membangun bagi perusahaan. Nah, sebagai seorang manajer, Anda dibayar tidak hanya untuk mengelola konflik, tetapi bahkan untuk menciptakan konflik. Tentu konflik yang diciptakan di sini adalah konflik yang konstruktif dan sesuai untuk merangsang kinerja bagi perusahaan. Konflik konstruktif jika dipantau dengan hati-hati dapat menjadi sangat produktif ya. Jadi konflik kalau ini kita sebagai manajer bisa menciptakan konflik yang konstruktif ya secara hati-hati, ini akan bisa bermanfaat bagi perusahaan, bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Ya, ketika kelompok kerja Anda tampaknya dilanda kejenuhan ya dan adanya sikap apatis yang kemudian mengakibatkan kinerja rendah ya, atau mungkin ketika ada kekurangan ide baru dan penolakan untuk berubah di unit kerja, atau mungkin ketika ada pergantian karyawan yang tinggi, atau ketika manajer tampak terlalu peduli dengan perdamaian, kerjasama, kompromi, konsensus, dan popularitas mereka sendiri daripada dalam mencapai tujuan kerja. Nah ini manajer bisa menciptakan suatu konflik yang supaya nanti bisa mengubah tadi, supaya bisa membangun, supaya lebih bagus ya. Nah, berikutnya adalah 4 hal ya yang digunakan untuk merangsang konflik konstruktif. Yang pertama adalah memacu persaingan antar karyawan, kedua mengubah budaya dan prosedur organisasi, kemudian membawa orang luar untuk supaya adanya perspektif baru, dan yang terakhir adalah gunakan konflik terprogram. Yang pertama, memacu persaingan antar karyawan. Persaingan tentu saja merupakan suatu bentuk konflik. Tetapi persaingan seringkali sehat dalam memacu orang untuk menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Ya, jadi adanya persaingan, kompetisi itu kadang-kadang bisa menjadi hal yang positif ya. Misalkan sebuah perusahaan ya seringkali menempatkan tenaga penjualnya dalam persaingan satu sama lain dengan menawarkan bonus dan penghargaan. Supaya ya tadi saling adanya kompetisi. Contoh, perusahaan akan menawarkan bonus liburan ke Bali bagi pegawai yang berprestasi. Ya, jadi misalkan sales itu ditawari, nanti kalau dalam sebulan bisa menjual 100 produk gitu ya. Nah, dia akan diberikan bonus tadi liburan kah atau mungkin uang. Adanya persaingan ini akan memicu supaya tadi bisa meningkatkan kinerja mereka. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membangun konflik konstruktif adalah dengan mengubah budaya dan prosedur organisasi. Persaingan ini juga dapat dibentuk dengan membuat gerakan yang disengaja dan dipublikasikan untuk mengubah budaya perusahaan, yaitu dengan mengumumkan kepada karyawan bahwa organisasi sekarang akan menjadi lebih inovatif dan menghargai pemikiran orisinal dan ide-ide yang tidak ortodoks. Prosedur seperti proses persetujuan dokumen juga dapat diubah. Misalkan dibuat menjadi lebih mudah dan cepat. Ya, jadi dengan mengubah budaya, prosedur ini
Ya supaya nanti bisa membentuk hal-hal yang lebih positif bagi perusahaan. Tadi dengan misalkan masalah persetujuan dokumen ya dibuat lebih cepat ya, ini supaya regulasinya lebih cepat ya, birokrasinya lebih cepat ya. Nah, hasil ini dapat diperkuat juga dengan cara yang terlihat melalui misalkan adanya pengumuman bonus, kenaikan gaji dan promosi dan lain sebagainya. Kemudian ya poin yang ketiga, bagaimana kita membangun suatu konflik konstruktif adalah dengan membawa orang luar untuk perspektif baru. Tanpa orang baru, organisasi itu bisa menjadi konstan dan tahan terhadap perubahan. Ya, karena mereka sudah terkungkung dengan orang-orang yang ada dalam perusahaan, yaitu itu aja. Konstan, tidak ingin berubah. Nah, inilah sebabnya mengapa para manajer seringkali memasukkan orang luar. Orang-orang dari unit organisasi yang berbeda, karyawan baru dari perusahaan pesaing atau konsultan. Dengan adanya latar belakang, sikap atau gaya manajemen yang berbeda, orang luar ini dapat membawa perspektif baru dan dapat mengguncang ya, dapat ya membawa perubahan yang ada pada perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah gunakan konflik terprogram. Konflik terprogram di sini dirancang untuk mendapatkan opini yang berbeda tanpa menimbulkan perasaan pribadi orang lain. Kadang-kadang kelompok membuat keputusan menjadi begitu macet dalam detail dan prosedur sehingga tidak ada substansi yang diselesaikan. Jadi idenya di sini adalah untuk membuat orang melalui permainan peran ya, untuk memperhatikan atau mengkritik ide berdasarkan fakta yang relevan daripada perasaan dan preferensi pribadi. Jadi saling bermain peran ya, seolah-olah ya saling memberikan bagaimana mereka punya ide, kemudian mereka menyampaikan, mempertahankan, ya saling seperti berdebat gitu ya, supaya nanti merangsang adanya opini-opini, ada ide-ide yang baru yang lebih menarik. Nah, kemudian ada 5 perilaku dasar ya untuk membantu menangani konflik. Jadi bagaimana manajer menghadapi konflik yang ada dalam perusahaan ya. Apapun jenis organisasi tempat kita bekerja, kita akan selalu mendapat manfaat dengan mengetahui cara mengelola konflik. Nah, kurang lebih ada 5 perilaku dasar yang memungkinkan untuk mengatasi ketidaksepakatan dan mencegahnya berkembang menjadi konflik kepribadian yang tidak terkendali. Yang pertama adalah keterbukaan, kedua kesetaraan, ketiga empati, keempat sikap suportif, dan yang terakhir adalah sikap positif. Ya, satu keterbukaan ya. Jadi nyatakan ya pandangan Anda secara terbuka dan jujur, tidak berusaha menutupi objek nyata dari ketidaksetujuan Anda. Kemudian lihat konflik sebagai cara untuk lebih memahami situasi dan mencari solusi. Kemudian berkonsentrasi pada mengidentifikasi masalah dan mengambil pendekatan pemecahan masalah. Ya, jadi harus terbuka, saling terbuka dengan karyawan kita, jujur, tidak menutupi misalkan ada suatu masalah atau apapun itu ya, supaya nanti bisa segera terselesaikan. Yang kedua adalah kesetaraan. Jadi perlakukan status dan gagasan orang lain sama. Ya, jangan membeda-bedakan ya orang satu dengan lain ya. Berikan waktu kepada orang itu untuk mengungkapkan pendapatan sepenuhnya, kemudian evaluasi semua ide secara adil dan logis tanpa memperhatikan ya pemiliknya, siapa yang punya ide dan sebagainya. Harus sama. Kemudian yang ketiga adalah empati. Ya, cobalah untuk mengalami perasaan dan sudut pandang orang lain. Kemudian tunjukkan bahwa kita juga benar-benar mendengarkan dengan menggunakan ungkapan yang tulus ya. Kemudian yang keempat adalah sikap suportif ya, yaitu adalah dengan memberitahu orang lain bahwa Anda memang ingin menemukan resolusi yang akan menguntungkan ya bagi ya kita berdua gitu ya. Kemudian dijelaskan hal-hal spesifik yang sulit dipahami tanpa mengevaluasi atau menilai mereka. Kemudian dukung posisi orang lain jika memungkinkan ya. Jadi intinya adalah memberikan dukungan sportif ya. Ya, kemudian harus bisa menjelaskan hal-hal spesifik yang mungkin sulit kita pahami ya tanpa mengevaluasi atau menilai mereka. Dan yang terakhir adalah sikap positif ya. Bersikap positif tentang orang lain dan hubungan Anda.
Ekspresikan kesediaan Anda untuk bekerja menuju resolusi yang dapat dilakukan oleh semua orang. Ya, jadi asal ada 5 hal tersebut, ya nanti manajer itu akan bisa ya paling nggak membantulah bagaimana menangani konflik-konflik yang ada dalam perusahaan. Ya, keterbukaan, kesetaraan, empati, suportif, ya, dan juga sikap positif. Ya, demikian saya rasa itu materi tadi mengenai kelompok dan tim, ya. Banyak kekurangan dari saya, mohon maaf, ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.